Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang kasus pelecehan dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Korban berinisial MS, seorang laki-laki. Terduga pelaku ada 8 orang, laki-laki semua. Tidak hanya perundungan verbal, mereka juga merundung secara fisik. Bahkan ramai-ramai menelanjangi MS dan mencoret kemaluannya dengan spidol. Setelah dibully selama 10 tahun, 1 dekade, MS akhirnya membuat press release ke Presiden Jokowi mengadukan kejadian ini. Karena sebelumnya laporan dia tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh polisi maupun atasannya di KPI. Tapi sekarang MS justru menghadapi ancaman dilaporkan balik oleh terduga pelaku karena dianggap mencemarkan nama baik mereka. Bagaimana keadaan MS sekarang dan bagaimana progres kasus ini? Saya sudah bersama dengan pengacara MS, Bapak Mehbob. Halo Pak Mehbob, selamat pagi Pak, apa kabarnya? Selamat pagi, Tagar, Edi. Pak Mehbob, bagaimana keadaan MS sekarang ini Pak? Baik, keadaan MS secara fisik dia sehat, cuma secara psikis yang masih agak terganggu, baik kestabilan emosinya maupun traumatiknya itu masih berdampak sekali, dan memang MS juga sekarang masih dalam proses pengobatan juga, karena dari hasil tes fisiolog di salah satu klinik fisiolog di Taman Sari itu dia divonis PTSD, yaitu stres berat akibat traumatik. Itu yang sekarang sedang, dan dalam proses penyidikan pun kemarin dari Polres Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan secara psikis, yaitu di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Kemarin MS sudah menjalani pemeriksaan yaitu psikiater dan fisiolog. Gitu aja. Oke, bagaimana dengan jaminan keselamatan MS, Pak? Terutama setelah dia membongkar nama-nama orang yang membuli dia selama 10 tahun. Ya, kami percaya pada proses hukum untuk masalah menjamin keselamatan dan perlindungan hak dia sebagai saksi korban. Kami telah koordinasi dengan LPSK kemarin, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat LPSK bisa menindaklanjuti permohonan kami agar MS merasa nyaman dalam membongkar kasus tabu ini yang terjadi di KPI. Ya, ada 8 orang terduga pelaku kan Pak? Tapi Betul. Kenapa hanya 5 orang yang dilaporkan ke polisi? Ya mungkin karena laporan itu kan sebetulnya mungkin MS, karena laporan itu MS langsung dijemput dari pihak Polres setelah kasus ini viral. Kemudian akhirnya mungkin MS malam itu karena sekitar jam setengah 12 malam ya, mungkin MS baru mengingat 5 nama itu yang mungkin yang selalu menjadi beban dia selama ini, di mana MS itu kalau berangkat kerja ke KPI, kalau melihat 5 faktor terlapor itu sangat ketakutan, trauma, mungkin itu yang terbayang sama dia. Mungkin nanti dalam BAP MS selanjutnya mungkin akan ditambah ketiga orang itu. Bagaimana menghadapi ancaman laporan balik dari terduga pelaku Pak tentang pencemaran nama baik? Saya kira kalau terlapor akan melaporkan balik itu hak dia, ini adalah negara hukum, semua orang bisa melaporkan, tapi itu adalah suatu bentuk kriminalisasi balik apabila Polri menindaklanjuti, karena dengan dengan kita sudah mengajukan permohonan ke LPSK, otomatis berlaku Undang-Undang Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi, khususnya di pasal 10, bahwa korban itu tidak bisa dilaporkan kembali sampai keputusannya itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau laporan pencemaran nama baik ini diproses, maka MS bisa terancam penjara ya Pak? Saya kira dengan MS sudah mengajukan permohonan LPSK bahwa itu tidak dapat diproses sampai proses pelaporan MS itu mendapat kekuatan hukum
yang kekuatan hukum tetap. Sedangkan pencemaran nama baik atau pasal karet di Undang-Undang ITE yang akan diberlakukan MS, kita nanti bisa akan buktikan bahwa pencemaran nama baik itu tidak ada. Karena apa yang ditulis oleh MS adalah fakta hukum yang dia alami dan dia rasakan. Itu sudah menjadi fakta hukum dengan bukti-bukti rentetan dari MS berobat dari Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Sumber Waras, sampai ke Disolog di Taman Sari. Itu adalah rentetan fakta hukum akibat traumatik yang dia lakukan, yang diduga dilakukan oleh para terlapor itu membuat MS menjadi trauma. Oke, Pak. Dari surat yang sudah disebarluaskan ke media, memang MS mengatakan bahwa kenapa harus saya yang keluar dari KPI? Karena bukan saya yang salah, gitu kan? Kenapa bukan mereka para terduga pelaku yang keluar dari KPI? Apakah Bapak pernah bertanya kepada MS, kok bisa bertahan sampai 10 tahun? Ya, mungkin MS bisa bertahan selama 10 tahun mungkin karena ini menyangkut pekerjaan, ya kan, dia sudah berkeluarga dan dia juga harus menghidupi istri, anak, dan ibunya. Mungkin itulah yang menjadi dia masih bertahan dalam suasana yang ketidaknyamanan di tempat kerjanya. Tapi karena mungkin beban itu makin lama makin berat, dan apalagi dia selalu trauma apabila masuk pekerjaan itu bertemu dengan para terlapor, sehingga kekecewaan dia, traumatik dia yang sudah dia tidak kuat lagi menahan pada diri MS, sehingga MS menceritakan itu kepada salah satu tim kami, yang kebetulan salah satu tim kami itu sudah berkawan lama dengan saudara MS itu dari 2004. Jadi akhirnya dia bercerita kepada salah satu tim kami, akhirnya kami memberikan edukasi bahwa ini harus diproses hukum agar saudara MS itu mendapat kenyamanan dan perlindungan hukum. Akhirnya MS memberanikan diri untuk menyebarkan berita itu. Baik, semoga masalah ini cepat selesai dengan hasil yang terbaik ya Pak ya. Sebagai closing statement Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terkait kasus ini Pak? Ya, sebagai closing statement, saya mohon kepada KPI agar berlaku netral dan adil dan menyerahkan masalah ini kepada proses hukum, karena KPI adalah lembaga pemerintah yang harus tunduk dan taat hukum. Dan kami juga memohon kepada Kapolri, Komnas HAM, dan LPSK untuk mengawal kasus ini sampai ke proses meja hijau. Baik Pak Mehbob, terima kasih Pak untuk waktunya, sehat selalu, sukses selalu Pak Mehbob. Amin. Thank you, terima kasih. Ya, Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Bapak Mehbob, pengacara MS Pegawai KPI Pusat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.